nama saya Gusti Agung Meidi Puspita Dewi, NIM 1914-201006, kelas A, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan terapeutik, yaitu pertama definisi dari hubungan terapeutik, yang kedua tujuan dari hubungan terapeutik, yang ketiga karakteristik dari hubungan terapeutik, yang keempat teknik hubungan komunikasi terapeutik, dan yang terakhir kesimpulan dari hubungan terapeutik. Yang pertama, definisi dari hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik merupakan hubungan interpersonal yang merupakan sebuah proses yang dilakukan antara perawat dan klien, tetapi dititik beratkan pada usaha perawat dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan psikososial intervention. Hubungan terapeutik dilakukan antara dua orang, yaitu perawat dan klien, yang bertujuan untuk terapi, kesembuhan, dan pertumbuhan emosional dan psikologi. Yang kedua, tujuan dari hubungan terapeutik. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri perawat maupun kesadaran diri klien. Yang kedua, memperjelas tentang identitas diri. Jika kita sudah saling mengenal satu sama lain, maka akan timbul kepercayaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan membentuk keintiman, ketergantungan, serta hubungan interpersonal. Yang ketiga, karakteristik dari hubungan terapeutik. Ada 5 karakteristik dari hubungan terapeutik, yaitu pertama report, yang kedua trust, yang ketiga respect, yang keempat genuineness, dan yang terakhir ada empati. Yang pertama report. Report merupakan kesan pertama yang muncul antara perawat dan klien. Report dapat muncul karena adanya perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, dan tidak memberikan penilaian negatif. Misalnya, ketika perawat melihat klien, perawat memberikan senyuman dengan lembut. Perawat menjawab pertanyaan klien dengan cerdas dan tidak menyinggung perasaan klien. Perawat menanyakan keadaan dan kabar klien. Misalnya, selamat pagi ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Yang kedua, trust. Trust merupakan fondasi dari hubungan terapeutik yang baik. Kepercayaan harus diperoleh oleh perawat dari klien. Oleh karena itu, perawat harus mampu membina hubungan saling percaya dengan klien atau BHSP. Untuk mendapatkan kepercayaan, perawat dapat menunjukkan sikap caring. Ada beberapa tindakan keperawatan yang dapat membuat klien percaya dengan perawat, yaitu pertama, perawat harus selalu ada saat klien membutuhkan pertolongan. Yang kedua, perawat menepati janji. Yang ketiga, jujur dan tidak mengada-ngada. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, mampu menyimpan rahasia dengan baik, kecuali rahasia tersebut dapat membahayakan klien. Yang ketiga, respect atau sikap hormat. Sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya. Perawat harus menaruh sikap hormat kepada klien meskipun klien tersebut menunjukkan sikap yang tidak biasa bagi masyarakat kebanyakan. Contohnya saja pada pasien dengan gangguan kejiwaan. Beberapa sikap hormat yang dapat ditunjukkan oleh perawat kepada klien yaitu pertama, selalu menyapa dan memanggil nama klien. Yang kedua yaitu memberikan salam. Yang ketiga, memberikan waktu agar klien bisa menceritakan apa yang mereka pikirkan. Yang keempat, merespon apa yang ditanyakan oleh klien. Yang keempat, genuineness atau sikap apa adanya. Sikap apa adanya merupakan sikap di mana perawat menunjukkan sikap terbuka, mau berkata jujur, sikap dan perkataan sejalan dengan perbuatan, dan tidak mengada-ngada di hadapan klien. Dan yang terakhir ada empati. Empati atau peka adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk merasakan apa yang juga dirasakan oleh orang lain. Mengapa perawat perlu memiliki rasa empati? Perawat perlu memiliki rasa empati agar perawat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan apa yang dipikirkan oleh klien sehingga mempercepat penyembuhan dari klien. Yang keempat, teknik hubungan komunikasi terapeutik. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Perawat harus mendengarkan masalah yang disampaikan oleh klien untuk mengetahui perasaan, pikiran, dan persepsi klien tersebut. Tanpa mendengarkan dengan baik, perawat tidak dapat menggali atau memecahkan masalah yang dialami oleh klien. Yang kedua, menunjukkan penerimaan. Menerima dan mendukung dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Yang ketiga, mengulangi ucapan klien dengan kata-kata. Mengulangi ucapan klien dengan kata-kata memberikan umpan balik untuk menunjukkan bahwa perawat mendengar dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh klien, sehingga klien merasa dirinya dihargai dan merasa dirinya itu penting bagi perawat.
Kesimpulan dari hubungan terapeutik ini yaitu pertama, arah hubungan yang sistematis, yang kedua, sejalan dengan proses keperawatan yang berkesinambungan, yang ketiga, efektif dan efisien. Sekian video dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.